Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk mengerjakan tugas UAS mata kuliah Ulumul Hadis. Yang kedua, salat dan salam tak lupa marilah kita selalu sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, dalam video kali ini yang saya akan buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 2 dengan mata kuliah Ulumul Hadis, di mana pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjelasan tentang hadis, pembagian hadis dan kualitas hadis, di mana yang pertama, hadis ditinjau dari segi kualitasnya, yaitu yang pertama hadis sahih, yaitu hadis yang sanadnya itu bersambung dan perawinya itu hafalannya kuat, dhabit, adil dan tidak memiliki kecacatan pada dirinya atau ilat. Sebagaimana salah satu contohnya yaitu An Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat, yang artinya sesungguhnya segala sesuatu itu tergantung pada niat. Di mana hadis ini bisa dijadikan hukum atau bisa diamalkan. Yang kedua yaitu hadis hasan, di mana hadis hasan adalah hadis yang hampir memiliki tingkat yang sama dengan hadis sahih, akan tetapi perawinya memiliki kekurangan dari segi kelobitannya. Sebagaimana salah satu contoh hadisnya, hadis hasan, yaitu al-mu'minul qawiyyu wa habbilallah minal mu'minid dhaif wa fi kulli khair. Sesungguhnya mukmin yang kuat lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Dan yang ketiga yaitu hadis dhaif. Hadis ini tidak memiliki kualitas seperti hadis hasan dan hadis sahih, karena sanadnya tidak bersambung, begitu pula dengan perawinya yang tidak kuat hafalannya atau kurang kedobitannya. Dan salah satu contoh hadisnya itu banyak, seperti utubul ilmi law kana bisin, seperti itulah kira-kira hadis dari kebanyakan, atau mungkin tentang hadis bulan Rajab ada beberapa yang hadis dhaif. Baik, dan yang kedua yaitu adalah hadis ditinjau dari segi kuantitas sanadnya. Ini terbagi menjadi dua, yaitu hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi hadis. Dan ini lagi dibagi menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir ma'nawi. Di mana mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan lafaz yang sama sehingga mustahil untuk mereka berdusta. Maka yang kedua yaitu mutawatir maknawi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi dengan makna yang sama tetapi lafaznya itu berbeda. Dan salah satu contoh hadis mutawatir yakni حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعراجي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ, yang artinya barang siapa yang berdosa atas namaku maka tempat duduknya di neraka. Dan yang kedua itu hadis ahad. Hadis ahad ini yaitu hadis yang tidak mencapai tingkatan mutawatir. Dan hadis ahad ini dibagi menjadi 3. Ada yang gharib, satu perawi
dan aziz 2 perawinya, dan masyhur 3 perawinya. Dan salah satu contoh hadis ahad ini yaitu seperti innamal a'malu binniyat, seperti hadis yang pertama saya sebut tadi, innamal a'malu binniyat. Dan selanjutnya kita masuk ke dalam hadis qudsi, yaitu hadis qudsi ini adalah hadis yang maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan dilafazkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh hadisnya yaitu an Abi Dzar radhiyallahu anhu, an-Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi an rabbih azza wa jalla anhu qala ya ibadi inni haramtu dhulma ala nafsi wa jaltahu bainakum muharraman fala tadhalamu, yang artinya wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diriku dan menjadikan haram di antara kamu, dan jangan kalian saling menzolimi. Ini adalah salah satu contoh hadis qudsi, karena maknanya datang dari Allah Subhanahu wa taala dan lafaznya datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat, kita masuk ke dalam mauquf, hadis mauquf dan hadis maqtu. Di mana hadis mauquf ini adalah hadis yang disandarkan kepada para sahabat, atau sanadnya berhenti kepada para sahabat dan tidak diriwayatkan atau tidak disandarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana contoh hadisnya an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu, ma ra'ahul muslimun al-hasana wa huwa indallahil hasan, yang artinya apa saja yang dianggap baik kaum muslim maka baik pula di sisi Allah. Selanjutnya itu hadis maqtu. Hadis maqtu adalah hadis yang sanadnya itu berhenti kepada para tabi'in. Sebagaimana contohnya yaitu qala al-Imam Hasan al-Basri qala ma yanfa'uhu ilmuhu darruhu jahluhu, yang artinya barang siapa yang ilmunya tidak bermanfaat baginya maka kebodohannya itu akan mencelakainya. Itulah tadi contohnya. Baiklah, kesimpulan dari pembelajaran kita, UAS kita, materi yang kita bahas pada hari ini yaitu bahwa hadis itu dapat ditinjau dari segi kualitas sanadnya, kuantitas sanadnya, pembagian-pembagiannya, dan di mana kita menempati hadisnya. Baik, itu saja bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, karena kelebihan datang dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan datang dari diri saya pribadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.